Selamat pagi teman-teman Kega. Pagi Kak. Apa kabar nih? Baik dong. Udah siap belum buat melanjutkan kita hari ini? Udah. Kalau udah siap, kita berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena kami masih bisa bangun pagi dan memuji nama Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat Papa, Mama, teman-teman, dan juga kami semua. Sekarang kami mau mulai kerja kami Tuhan, biar Kau menyertai kami, Kau yang berikan kepada kami hati yang taat dan mau dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang percaya katakan, Amin. Yuk semuanya kita siap-siap dulu posisinya. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, 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 watau. Nah sekarang yang sudah siap memuji Tuhan, katakan wuuu. Yuk teman-teman, kita semua sekarang mau sama teman-teman Kega yang ada di rumah. Semuanya katakan hai, hai, hai. Bertemu lagi hai,
berwajah ceria. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, teman-teman Kega, ingat ya, kita semua saudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita semua, tidak peduli dari mana kita berasal dan siapa kita. Yuk kita nyanyi lagi bareng-bareng dan tunjuk teman-teman kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada
kasih buat hari ini kami masih bisa kumpul bersama, memuji bersama, dan menyembah nama Tuhan bersama. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hati kami, Engkau berkati telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkati kakak yang akan bawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amin. Selamat mendengarkan firman teman-teman. Kega Warrior, let's go! Halo adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih? Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik ya. Ketemu lagi deh dengan Kavia. Nah, adik-adik, siapa yang minggu lalu melihat tayangan ibadah Kega? Siapa yang ibadah Kega minggu lalu? Angkat tangannya. Wah, hebat sekali. Terus, ada yang masih ingat nggak ya firman Tuhannya tentang apa? Tentang apa ya? Yups, betul sekali. Tentang Tuhan Yesus yang dibaptis. Nah, tentang Yesus yang dibaptis, itu adalah salah satu contoh teladan yang bisa kita tiru. Tentunya kalau adik-adik sudah besar nanti ya, adik-adik bisa tuh dibaptis. Seperti Yesus yang dibaptis. Adik-adik, ada lagi nih teladan Yesus yang bisa kita tiru. Kira-kira apa ya teladan Yesus yang bisa kita tiru? Dengarkan baik-baik ya penjelasan dari kakak. Yesus lahir dalam sebuah kandang di Bethlehem. Ibunya bernama Maria dan ayahnya bernama Yusuf. Adik-adik lihat banyak sekali binatangnya ya. Yesus dibesarkan dalam sebuah kota kecil bernama Nazaret. Yesus memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Dia bermain dengan baik dengan saudara-saudaranya. Dia juga mempunyai teman-teman. Yesus berteman baik dengan teman-temannya. Hey, Jesus. Di rumahnya, ayah dan ibu Yesus mengajarkan anak-anaknya untuk berdoa. Mereka harus berdoa sebelum makan. Adik-adik juga ya. Yesus juga rajin membantu orang tuanya. Ayahnya adalah seorang tukang kayu. Hingga Yesus membantu ayahnya di tempat kerjanya. Yesus belajar untuk membuat meja dan kursi seperti ayahnya. Wah, hebat ya. Apa yang sedang dilakukan Yesus adik-adik? Yesus sedang belajar. Selain belajar membaca, menulis, dan berhitung, Yesus juga belajar firman Tuhan. Sehingga Yesus tahu apa yang Allah ingin dia lakukan. Ketika dia dewasa, dia telah siap menjadi seorang juru selamat manusia. Yuk adik-adik kita baca di kitab Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, semoga adik-adik mengerti ya penjelasan dari kakak. Adik-adik bisa sama seperti Yesus, meniru apa yang dilakukan oleh Yesus, meniru perbuatan-perbuatan dari Yesus ketika Yesus masih ada di dunia ini. Adik-adik, kita semua diciptakan oleh Allah itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya, jadi kita bisa mengikuti perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi, kalau Yesus sendiri sebagai anak Allah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga di dunia ini, terus kita pun bisa. Lalu, perbuatan apa sih
yang bisa kita lakukan, yaitu adik-adik cukup menjadi berkat untuk papa mama, untuk kakak dan adik, untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Menjadi berkatnya seperti apa? Adik-adik itu taat, dengar-dengaran, terus rajin belajar, tidak boleh malas-malasan kalau sekolah, ya. Apalagi sekarang lagi sekolah online-nya. Nah, itu bisa adik-adik lakukan. Hal yang sederhana yang bisa adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita diciptakan spesial, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oke adik-adik, sekian dulu ya cerita yang kakak sampaikan hari ini. Semoga adik-adik mengerti ya apa yang kakak sampaikan. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Lipatkan tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami semua sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk memimpin kami supaya kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan ketika Yesus ada di dunia ini. Kami mau menjadi berkat untuk orang lain. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Yeay. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Kak Stefanus. Gimana? Kakak mau tanya dulu nih kabar kalian. Apakah kabar kalian baik-baik aja, sehat-sehat semua satu keluarga? Puji Tuhan, kakak harap semuanya yang nonton ibadah hari ini itu dalam kondisi yang sehat ya adik-adik. Nah, pasti kalian udah pada tahu nih kalau kakak udah muncul di layar handphone atau laptop kalian atau TV kalian, pasti udah tahu nih kalau kakak mau ngapain nih hari ini nih ya. Bener banget tuh yang barusan nyebut, kakak mau ngajak kalian untuk bermain games Kahoot lagi nih adik-adik. Nah, pasti kalian udah tahu banget kan sama games Kahoot kita yang satu ini gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu sama gamesnya Kak Stefanus yang seru itu, games Kahoot ya kan. Nah, kakak hari ini mau ngajak kalian untuk bermain game Kahoot lagi nih adik-adik. Kalian udah pada siap belum? Harusnya pada siap dong. Nah, sebelum kakak mau ngajak ke games Kahootnya, kakak mau ajak kalian untuk inget-inget lagi nih, kira-kira selama bulan Juli ini kakak-kakak dari Kega kira-kira udah sharingin firman Tuhannya tuh tentang apa aja sih? Ayo diinget-inget lagi. Kalau lupa, ditonton lagi video-videonya ya. Ada yang dari 4 Juli, ada yang 11 dan lain-lain. Karena teman-teman dari sharing-sharing kakak-kakak itu kita bisa untuk menjawab soal-soalnya dengan baik gitu ya teman-teman. Kalau bisa dari semua soal yang kakak kasih gitu ya dari gamesnya, itu kalian jawabnya tuh nggak ada yang salah gitu. Satu pun soal tuh nggak ada yang salah gitu. Jadi bener semua. Wah, siapa yang nggak mau kan teman-teman? Nah, kalau udah nih, udah diinget-inget lagi, kakak mau ingetin sedikit cara mainnya nih. Siapa tahu adik-adik di rumah
ada yang lupa gitu ya karena udah lama nggak berjumpa atau tidak melihat kakak nih di layar kalian. Oke, jadi seperti biasa ya adik-adik, nanti di kolom deskripsi itu atau di kolom deskripsi kalian saat ini itu sudah ada nih link games Kahoot-nya ya adik-adik ya. Nah, untuk link yang pertama itu untuk adik-adik yang ada di kelas batita dan juga kelas kecil ya. Terus link yang kedua itu untuk kalian yang ada di kelas besar gitu ya adik-adik ya. Jadi kalian jangan sampai salah gitu pilih linknya ya adik-adik ya. Nah, kalau kalian udah klik linknya nanti gitu ya, nanti kalian langsung masukin tuh nama kalian ya. Masih ingat kan format namanya seperti biasa, nama, strip, kelas gitu ya adik-adik ya. Contoh kalau kakak mau ikutan terus kakak dari kelas besar, maka nanti kakak tulisnya gini, Stefanus, strip, kelas besar gitu ya adik-adik ya. Gampang banget kan namanya nama panggilan kalian aja gitu, nggak usah panjang-panjang ya. Nah, kakak udah nggak sabar nih untuk mulai gamesnya. Gimana kalau kalian udah pada siap? Siap dong kak, harusnya. Iya. Kakak yakin kalian pada udah nggak sabar juga nih untuk bermain game Kahoot-nya gitu ya. Nah, kalau begitu kakak mau ingetin lagi nih, terakhir janji. Kalian baca soalnya dengan teliti ya adik-adik ya. Bacanya pelan-pelan aja gitu ya, agar nggak sampai salah pilih jawaban gitu ya adik-adik. Aduh, sayang banget kan kalau salah satu gitu kan, pasti nyesek banget. Oke. Nanti juga buat teman-teman yang menang juga pasti akan diumumin sama kakak-kakak dari Kega ya. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi karena kakak udah kebanyakan ngomong dari tadi. Selamat bermain adik-adik. Kakak tunggu jawaban kalian. Dadah. God bless you. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor